Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya panjenengan semua? Kami kira dan kami harap semoga kalian panjenengan semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala nggih. Ya, yang selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari tentunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Miftah Nur Rahmawan selaku mahasiswa YIN Kediri yang pada saat ini masih menempuh jenjang pendidikan studi pada Sarjana 1 pada prodi Pendidikan Agama Islam, yang tentunya pada kali ini kami memiliki kesempatan untuk melaksanakan PLP Asistensi Mengajar 2025. Maka dari itu, izinkan kami untuk membahas materi yang akan kami sampaikan pada ketika melakukan asistensi PLP Mengajar, yang mana pada tema kali ini saya mendapatkan tema fikih, dan tentunya pada elemen fikih muamalah yang akan membahas tentang bab perpindahan. Yang pada hal ini, dalam bab ini kita akan membahas 6 materi. Yang pertama adalah wakalah, yang kedua adalah sul, yang ketiga adalah doman, yang keempat adalah kafalah, yang kelima wadimah, dan yang keenam adalah roh. Sebelum itu, adapun untuk tujuan pembelajaran pada kali ini yang telah kami susun sebelumnya, yakni materi yang kita bahas merupakan adalah materi. Maka untuk mempermudah penjelasan dalam waktu durasi video ini, maka kita bersingkat untuk menjelaskan pengertian secara universal. Untuk secara detailnya kita nanti akan membahas ketika pada waktu pembelajaran berikutnya. Adapun materi yang pertama kita akan membahas tentang wakalah. Apa itu wakalah? Wakalah adalah mewakilkan pekerjaan kepada orang lain. Saya ulangi lagi, wakalah adalah mewakilkan. Kalau secara bahasa itu wakalah itu memiliki arti mewakilkan, yakni mewakilkan pekerjaan kepada orang lain. Contohnya begini, tolong nanti saya wakilkan untuk menghadiri acara rapat di kecamatan, karena bertepatan saya memiliki jadwal kontrol ke rumah sakit. Kalau secara jelasnya begini, saya meminta tolong kepada Pak Andi. Pak Andi, saya minta tolong untuk mewakilkan saya menghadiri acara rapat di kecamatan, karena saya memiliki jadwal kontrol ke rumah sakit. Maka itulah yang disebut dengan wakalah. Apa hukum melakukan wakalah ini? Hukum melakukan wakalah adalah mubah. Tetapi teman-temanku perlu diketahui ya, bahwa membahas tentang seputar fikih itu kadar hukum bisa menjadi berubah sesuai dengan kondisi dan keadaan. Pekerjaan yang boleh diwakilkan
adalah pekerjaan yang sangkut pautnya dengan sesama manusia. Kalau pekerjaan yang bersangkut pautannya dengan ibadah, kecuali haji, ya, maka itu tidak boleh dilakukan dan hukumnya haram. Contohnya adalah mewakilkan wudhu. Tolong wakilkan saya untuk wudhu, nanti sholatnya saya kerjakan, maka itu tidak boleh dilakukan. Juga mewakilkan pekerjaan yang haram hukumnya itu tidak boleh juga. Contohnya apa? Tolong pinjamkan saya uang 100 juta ke bank konvensional. Mengapa kok disebut haram? Yang pertama, hukum meminjam uang ke bank konvensional itu adalah haram. Kok bisa haram? Kenapa? Karena bank konvensional adalah mengandung unsur riba. Segala sesuatu transaksi yang mengandung unsur riba maka hukumnya haram. Maka pekerjaan yang diwakilkan untuk meminjamkan uang ke bank konvensional haram hukumnya. Oke, contoh lagi yakni ketika seseorang menyuruh untuk menjual barang curiannya, mewakilkan. Contohnya, tolong jualkan motor yang saya peroleh dari hasil curian ini. Maka haram hukumnya. Karena apa? Barang yang dijual adalah barang dari hasil curian, maka hukumnya haram. Kemudian materi yang kedua adalah sulh, perdamaian. Apa itu perdamaian? Sulh. Perdamaian adalah suatu proses dalam menyelesaikan sebuah pertikaian. Saya ulangi lagi, perdamaian adalah suatu proses untuk memecahkan sebuah pertikaian. Contoh pertikaian yang terjadi dalam hak jual beli, contohnya ada sengketa atau pertikaian antara si pembeli dan si penjual. Kemudian datanglah si ketua RT untuk menyarankan menyelesaikan masalah ini dengan secara damai ataupun dengan sulh. Kemudian Pak RT tersebut mengatakan, ayo kita selesaikan pertikaian persengketaan tanah ini dengan menggunakan sulhu ataupun perdamaian. Mari kita bicarakan secara kekeluargaan. Maka inilah yang disebut dengan praktek sulhu, perdamaian. Kemudian materi yang ketiga adalah dhamman. Dhamman ataupun menanggung. Dhamman adalah menanggung atau menjamin hutang seseorang untuk dibayarkan. Jadi dhamman itu seseorang yang akan menjamin pembayaran hutang. Misalnya, si A memiliki hutang kepada si B. Jadi A ini memiliki hutang ke si B. Kemudian si A tidak bisa membayarkan hutangnya. Mengapa demikian? Karena dia masih belum memiliki uang yang dapat dia jadikan untuk membayar. Kemudian setelah si A tidak dapat membayarkan hutangnya kepada si B, datanglah si C. Si C ini datang ke dua orang ini tersebut dan mengatakan bahwa saya akan menanggung hutang dari si A ini. Maka status hutang ataupun status jaminan si pembayar berubah ke si C. Mengapa demikian? Karena si C tadi juga telah mengucapkan sebuah perkataan yang itu disebut yang itu bisa digunakan dalam akad melakukan dhamman ini ya.
Dia mengatakan dia akan siap menanggung hutang dari si A. Maka inilah yang disebut doman, seseorang yang akan menjamin pelunasan hutang. Kemudian materi yang keempat adalah membahas tentang kafalah. Kalau membahas tentang kafalah ini sebenarnya agak mirip-mirip mungkin ya dengan doman yang sebelumnya kita bahas ini tadi, akan tetapi status penjatuhan hak pada kafalah ini berbeda. Jadi objeknya kafalah ini adalah menjamin untuk menghadirkan seseorang. Jadi objeknya ini adalah objeknya orang, bukan hak utang piutang ataupun barang. Kafalah yakni memiliki arti menjaminkan atau menanggung orang untuk dihadirkan di suatu persidangan majelis. Semisal ada, contohnya begini, semisal ada dua belah pihak yang akan menghadiri persidangan ataupun memiliki kasus di dalam sebuah persidangan. Kemudian dari kedua belah pihak ini adanya keributan karena tidak ada saksi yang dapat memperkuat argumen di dalam persidangan. Kemudian datanglah seseorang. Kemudian seseorang tersebut mengatakan, saya akan menjamin dapat menghadirkan saksi di persidangan ini. Maka seorang ini tadi itu memiliki tanggungan ataupun tanggung jawab jaminan untuk menghadirkan saksi ataupun seseorang di persidangan nanti. Maka itulah yang disebut dengan kafalah, atau seseorang yang menjamin atau menanggung orang untuk dihadirkan di sebuah persidangan. Pada umumnya kafalah ini digunakan untuk menghadirkan seseorang di suatu persidangan ataupun majelis persidangan di pengadilan agama, pengadilan manapun yang bersangkut pautan dengan ranah hukum. Kemudian materi yang kelima yakni wadiah ataupun titipan, yakni menitipkan barang kepada orang lain. Secara hukum wadiah ini ya juzu, diperbolehkan. Mengapa kok diperbolehkan? Karena wadiah ini dapat memberikan manfaat ataupun dampak kepada orang lain. Contohnya begini, ini adalah Pak Agus dan Pak Bima. Pak Agus datang ke Pak Bima, ke rumah Pak Bima sebelum hari raya Lebaran. Kemudian Pak Agus mengatakan, Pak Bima, saya minta tolong untuk menitipkan sepeda saya ke panjenengan selama saya akan mudik. Nanti ketika setelah saya mudik, saya akan mengambilnya kembali. Maka inilah yang disebut dengan praktek wadiah, yakni menitipkan barangnya ke seseorang tanpa adanya embel-embel ataupun perjanjian lain. Kemudian secara akad hal ini cukup saja bisa dilakukan secara lisan, bil lisan, secara perkataan itu sudah cukup. Karena unsur yang terdapat dalam konsep wadiah ini tidak ada unsur madorotnya, melainkan banyak manfaat. Maka dari itu hukum melakukan wadiah diperbolehkan. Yang keenam adalah materi yang terakhir ya, yakni rohen ataupun bisa disebut dengan gadai. Rohen bisa dikatakan adalah menggadaikan barang
sebagai bentuk jaminan hutang. Saya ulangi lagi, rohon adalah menggadaikan barang sebagai bentuk jaminan hutang. Contohnya, ada seseorang datang ke saya, kemudian dia mengatakan, "Pak, saya akan menggadaikan motor saya ke panjenengan seharga 500.000." Kemudian saya mengatakan, "Iya boleh, nggak apa-apa. Nanti ada batas waktu yang saya tentukan. Saya menentukan waktu untuk pelunasan hutang panjenengan, yakni pada akhir bulan." Maka inilah dia yang disebut dengan praktek rohon, menggadaikan barang ataupun menjaminkan barangnya sebagai bentuk jaminan hutang kepada orang lain. Mungkin itu saja yang dapat bisa saya sampaikan. Untuk lebih detail ataupun lebih perinci secara lengkap pada materi ini, nantinya kita akan membahasnya ketika pertemuan yang akan datang di kelas, pertemuan secara offline. Nanti kita akan membahas secara rinci dan juga kita akan membahasnya dengan diskusi. Baik, sekiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang dapat dimengerti ataupun kurang dapat dipahami, maka panjenengan bisa tanyakan ketika pertemuan nanti di kelas. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar, tetap semangat, dan jangan lupa minta doa kepada